Thibaut Courtois lolos dari cedera parah, siap kawal gawang Real Madrid di awal musim. Real Madrid bisa bernapas lega mengenai kondisi penjaga gawang utama mereka, Thibaut Courtois. Pemain asal Belgia ini dilaporkan terhindar dari cedera serius setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis akibat masalah selangkangan yang didapatnya di Piala Dunia 2026. Berdasarkan laporan dari manajemen Madrid, Courtois dipastikan bakal siap merumput kembali tepat waktu untuk laga pembuka La Liga. Cedera ini juga tidak akan mengganggu program pramusimnya secara signifikan. Setelah membela Belgia di babak perempat final Piala Dunia melawan Spanyol, dia langsung kembali ke ibu kota Spanyol untuk mengecek kondisinya. Hasil tes menunjukkan kerusakan ototnya tergolong minor, sehingga pihak klub optimistis dia sudah bisa bergabung dalam sesi latihan tim utama pada minggu terakhir Juli 2026. Walaupun begitu, Courtois kemungkinan besar bakal absen saat Real Madrid melakoni laga uji coba pramusim kontra Fiorentina di Klagenfurt pada 1 Agustus mendatang. Langkah ini diambil murni sebagai tindakan pencegahan agar cederanya benar-benar pulih total, bukan karena ada masalah yang mengkhawatirkan. Selama masa liburan ini, dia tetap menjalankan program pemulihan yang sudah dirancang tim medis. Begitu kembali ke pemusatan latihan nanti, Courtois bakal langsung beradaptasi dengan suasana baru di jajaran staf kepelatihan. Dia akan bekerja di bawah arahan pelatih kiper anyar, Nuno Santos. Saat ini, Real Madrid sendiri sudah memulai persiapan pramusim di bawah komando Jose Mourinho. Artinya, rekan-rekannya di skuad Los Blancos punya awal yang lebih cepat dalam hal peningkatan fisik, dan Courtois harus segera mengejar ketertinggalan tersebut begitu masa liburnya usai. Masalah selangkangan ini untungnya tidak berkaitan dengan cedera robek otot rectus femoris yang sempat dialaminya pada Maret 2026 lalu. Kabar baik tentang kebugarannya ini datang di waktu yang tepat, bersamaan dengan munculnya laporan bahwa Courtois akan segera menandatangani perpanjangan kontrak dengan Real Madrid. Kondisi fisik yang prima menjelang musim baru tentu membuat posisi tawar Courtois menjadi jauh lebih kuat dalam proses negosiasi tersebut. Resmi, Nico Paz tetap di Como, Real Madrid pasang klausul pulang tahun 2027. Masa depan Nico Paz akhirnya menemui kejelasan. Real Madrid memastikan gelandang muda asal Argentina itu akan tetap membela Como di Serie A hingga musim 2026-2027. Kesepakatan tersebut diumumkan langsung oleh Real Madrid pada Senin, 29 Juni 2026. Meski demikian, Los Blancos tetap mempertahankan hak untuk membawa pulang Paz pada 2027 melalui klausul pembelian kembali. Real Madrid, Como, dan Nico Paz telah mencapai kesepakatan agar pemain tersebut tetap bermain di klub Italia itu pada musim depan. Demikian bunyi pernyataan resmi Real Madrid. Keputusan itu tak lepas dari performa impresif Paz bersama Como sejak didatangkan dari Akademi Real Madrid pada Agustus 2024. Gelandang berusia 21 tahun tersebut menjadi salah satu pilar penting Como sepanjang musim lalu. Ia membantu klub besutan CSC Fabregas itu finish di papan atas Serie A dan untuk pertama kalinya dalam sejarah lolos ke Liga Champions. Penampilan apiknya juga diganjar penghargaan sebagai gelandang terbaik Serie A musim 2025 hingga 2026. Saat ini, Paz tengah membela timnas Argentina di Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan di media sosial, Paz juga sempat mengaku sudah memikirkan keputusannya selama beberapa pekan sebelum akhirnya memilih bertahan di Como. Menurutnya, langkah tersebut merupakan pilihan terbaik bagi perkembangan karirnya. Setelah berminggu-minggu mempertimbangkannya, saya memutuskan bahwa pilihan terbaik untuk karir saya saat ini adalah bertahan di Como selama 1 tahun lagi. Klub ini memberi saya kesempatan untuk berkembang dan menjadi pemain seperti sekarang, ujar Paz. Pecah rekor transfer. Real Madrid siap gelontorkan 200 juta euro demi bajak Michael Olise. Raksasa La Liga, Real Madrid, tampaknya belum puas mengumpulkan para pemain bintang di dalam skuadnya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa penyerang sayap andalan Bayern Munich, Michael Olise, kini berpotensi menjadi salah satu target besar Real Madrid di lantai bursa transfer mendatang. Setelah Piala Dunia, Bayern Munich dikabarkan akan mengadakan pembicaraan dengan Olise. Florentino Perez dikabarkan sangat mengagumi kualitas Olise. Bahkan, tawaran yang nilainya melebihi 200 juta euro diyakini dapat memberi tekanan besar kepada Bayern. Dukungan agar transfer ini terwujud juga disuarakan oleh mantan gelandang legendaris Real Madrid, Claude Makélélé, yang menilai bakat luar biasa sang pemain sangat layak untuk ditebus dengan harga mahal. Jurnalis Prancis Fabrice Hawkins melaporkan adanya kemungkinan Olise pindah ke Real Madrid musim panas ini. Hawkins menjelaskan bahwa pemain asal Prancis tersebut akan mengadakan pertemuan dengan petinggi Bayern Munich setelah ia menyelesaikan partisipasinya di Piala Dunia.
Mbappe bersinar, Real Madrid jadi penyumbang gol terbanyak di Piala Dunia 2026. Pemain-pemain Real Madrid tampil sebagai penyumbang gol terbanyak di Piala Dunia 2026. Meski menjalani musim domestik yang tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan, para bintang Los Blancos mampu menunjukkan kualitas terbaiknya bersama tim nasional masing-masing sepanjang turnamen. Dominasi tersebut menjadi bukti bahwa skuad Real Madrid masih dihuni sejumlah pemain elit dunia yang mampu tampil menentukan di kompetisi paling bergengsi sepak bola internasional. Kontribusi mereka turut mengantarkan sejumlah negara melaju hingga babak semifinal Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe menjadi pemain Real Madrid dengan kontribusi terbesar. Penyerang timnas Prancis itu memimpin daftar pencetak gol sementara dengan koleksi 8 gol dari 6 pertandingan. Gol terbarunya tercipta saat membawa Prancis menundukkan Maroko 2-0 pada babak perempat final. Kemenangan tersebut memastikan Les Bleus melaju ke semifinal dan menjaga peluang Mbappe meraih sepatu emas Piala Dunia 2026. Di belakang Mbappe, gelandang Inggris Jude Bellingham juga tampil impresif. Pemain berusia 23 tahun itu mencetak 2 gol saat Inggris menyingkirkan Norwegia dengan skor 2-1 pada babak perempat final. Tambahan 2 gol tersebut membuat Bellingham telah mengoleksi 4 gol sepanjang turnamen. Penampilannya menjadi salah satu faktor penting keberhasilan The Three Lions melaju ke semifinal untuk menghadapi Argentina. Sementara itu, Vinicius Junior turut memberikan kontribusi besar bagi Brasil sebelum langkah Seleção terhenti di babak 16 besar. Penyerang sayap Real Madrid tersebut berhasil mencetak 4 gol selama tampil di Piala Dunia 2026. Secara keseluruhan, Mbappe, Bellingham, Vinicius Junior, dan Arda Güler telah menyumbangkan 17 gol di Piala Dunia 2026. Jumlah tersebut menjadikan Real Madrid sebagai klub dengan kontribusi gol terbanyak dibandingkan klub-klub lain di Piala Dunia 2026. Jose Mourinho resmi awali era kedua di Real Madrid, langsung pimpin latihan perdana. Jose Mourinho resmi menandai periode keduanya sebagai manajer Real Madrid. Dilansir dari Mundo Deportivo, pelatih asal Portugal tersebut sudah mendarat di Valdebebas pada Senin, 13 Juli 2026, pagi waktu setempat untuk memulai agenda pramusim. Langkah awal Mourinho dimulai dengan tes medis para pemain di fasilitas Clínica Sanitas, sebelum dia memimpin sesi latihan lapangan pertamanya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sesi latihan perdana ini dipastikan berlangsung dengan kondisi seadanya. Sejumlah pilar utama Los Blancos yang baru saja merampungkan tugas di Piala Dunia masih absen. Nama-nama besar seperti Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, hingga Thibaut Courtois dipastikan belum bergabung dan akan kembali secara bertahap. Kendati demikian, beberapa wajah familiar dan rekrutan baru sudah tampak di bawah arahan langsung Mourinho. Pemain seperti Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, hingga Dean Huijsen menjadi kelompok pertama yang mencicipi menu latihan sang manajer baru. Untuk menutupi kekurangan jumlah pemain dalam sesi taktis ini, Mourinho menyiasatinya dengan memanggil beberapa penggawa dari Real Madrid Castilla. Langkah darurat ini harus diambil karena jadwal pramusim kali ini terbilang rumit akibat imbas kalender Piala Dunia. Situasi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Mourinho, sebab dia butuh waktu berminggu-minggu untuk bisa melihat komposisi utuh dari skuad yang dimilikinya. Kembalinya The Special One ke Santiago Bernabeu tidak lepas dari situasi internal klub yang sempat gonjang-ganjing. Mundo Deportivo mencatat, Real Madrid melewati fase yang kurang stabil belakangan ini. Tugas Mourinho sekarang sudah sangat jelas, dia dituntut membawa konsistensi dan trofi juara bagi tim. Manajemen sadar betul bahwa skuad Madrid saat ini punya kualitas individu yang mewah, namun belakangan dinilai kurang konsisten dalam mengonversinya menjadi gelar prestisius. Real Madrid menggila, diam-diam hubungi Marcelo Brozovic. Raksasa La Liga, Real Madrid, dikabarkan mulai mengambil langkah agresif di lantai bursa transfer musim panas ini. Kubu Los Blancos dilaporkan sudah mulai membuka jalur komunikasi untuk merekrut gelandang veteran syarat pengalaman asal Kroasia, Marcelo Brozovic. Brozovic, yang saat ini berstatus bebas transfer alias tanpa klub, mendadak menjadi salah satu opsi yang sangat menarik bagi manajemen Real Madrid. Kehadiran mantan pemain Inter Milan ini dinilai dapat menambah kedalaman skuad, pengalaman berharga, serta kualitas instan di sektor lini tengah tim besutan Carlo Ancelotti. Namun, langkah Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangan sang gelandang dipastikan tidak akan berjalan mudah. Hadangan nyata dari pelatih legendaris Jose Mourinho. Persaingan untuk mendapatkan jasa pemain berusia 33 tahun tersebut diprediksi akan berlangsung sangat sengit. Pasalnya,
Pelatih legendaris Jose Mourinho secara terbuka juga disebut-sebut sangat tertarik untuk mengamankan tanda tangan Brozovic demi memperkuat strategi timnya.